Kalau kamu pikir pesugihan cuma soal kaya mendadak, kamu salah besar. Di Gunung Kawi, setiap permintaan ada bayarannya, bukan cuma harta, tapi nyawa dan yang menyerahkan. Mungkin saja bukan orang lain, tapi keluargamu sendiri. Namaku Bayu, 27 tahun, seorang pekerja lepas di bidang desain grafis. Tahun lalu, adikku meninggal dunia secara misterius setelah mendadak mengalami kejang-kejang selama 3 malam berturut-turut. Tidak ada diagnosa medis yang bisa menjelaskan penyebab kematiannya, tapi yang paling ganjil, sebelum meninggal, ia sempat mengigau menyebut kawi-kawi. "Jangan bawa aku," kata ibu. Sejak ayah meninggal 5 tahun lalu, pamanku yang paling dekat dengan keluarga sering datang memberi bantuan. Anehnya, setelah kematian adik, aku baru tahu dari tetangga kalau paman sering pergi ke Gunung Kawi setiap malam Jumat Kliwon, dan konon ia mendadak kaya setelah kepergian ayah. Aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Aku berangkat ke Gunung Kawi diam-diam. Satu malam, aku sampai di desa kaki gunung dan menginap di rumah warga. Penduduk desa sudah terbiasa dengan peziarah yang datang untuk tirakat, tapi malam itu, satu hal yang membuatku menggigil. Seorang lelaki tua berkata pelan, "Kalau besok malam kau ikut ke puncak, jangan lihat ke belakang. Apapun yang terjadi, dan jangan pernah ikut tempangan kalau belum dipanggil." Aku tidak mengerti maksudnya sampai malam Jumat Kliwon itu tiba. Sekitar pukul 11 malam, aku mengikuti kerumunan orang berpakaian putih-putih menuju jalur pendakian yang hanya dibuka khusus malam itu. Jalan setapak dipenuhi asap kemenyan dan suara gamelan dari kejauhan seolah datang dari dalam gunung. Aku terus mengikuti mereka hingga sampai di sebuah batu besar berlumut yang dinamakan Batu Satu. Aku mendekat, dan jantungku berhenti berdetak. Itu foto adik kandungku. Tiba-tiba seorang pria mengenakan belangkan dan jubah hitam menghampiriku dan berkata dengan suara dingin, "Kau sudah melihatnya, sekarang kau harus memilih, ikut selamatan atau jadi gantinya." Aku membekul, seisi tubuhku dingin seperti es. Angin malam semakin menggigit. Ketika aku berbalik dari lingkaran tumpeng itu, keringat dingin membasahi pelipisku meski suhu udara menusuk tulang. Kata-kata pria berjubah hitam tadi terus terngiang. "Kau sudah melihatnya, sekarang kau harus memilih." Aku tidak bicara. Langkah kakiku berat ketika perlahan aku mundur berusaha menjauh dari kerumunan. Tapi, baru 5 langkah, tiba-tiba lampu-lampu Petromax yang menerangi lokasi padam serempak, gelap, hening. Dan dari tengah lingkaran, terdengar suara gamelan berubah menjadi suara-suara aneh. Seperti tangisan atau jeritan yang ditahan-tahan. Aku menahan napas, tapi sialnya, tanah di bawahku seperti berguncang. Aku jatuh terguling, lututku membentur akar pohon besar. Dan di saat itulah, aku melihat sesuatu dari balik semak-semak, sosok manusia tanpa wajah. Dia duduk memeluk lutut, tubuhnya berbalut kain putih. Tetapi wajahnya kosong, seperti bidang datar. Tidak ada mata, hidung, mulut, hanya permukaan kulit yang rata seperti patung rusak. Dan dari dadanya tampak seutas tali merah menyambung ke tengah tumpeng. Tiba-tiba, wajah datar itu menoleh ke arahku. Aku lari. Tanpa pikir panjang aku lari ke arah hutan, keluar dari jalur pendakian. Nafasku sesak. Aku tidak tahu jalan turun, tapi aku tidak bisa kembali. Tidak setelah melihat apa yang kulihat. Sekitar 1 jam aku berlari dalam gelap, tanpa cahaya apapun. Sampai akhirnya kakiku terpeleset dan aku terjatuh ke dalam jurang kecil. Rasanya lututku terkilir, dan pandanganku mulai mengabur. Sebelum pingsan, aku mendengar suara seorang perempuan berbisik dari dekat telingaku. "Kalau kamu tetap naik, kau akan mati. Tapi kalau kamu turun, mereka akan mencarimu ke rumah." Lalu semuanya gelap. Aku terbangun di sebuah gubuk tua, di dalamnya hanya ada sebuah tungku batu dan jeraming. Tubuhku nyari, tapi luka-lukaku sudah dibersihkan dan dibebat dengan kain kasar. Di sampingku duduk seorang nenek-nenek yang menatapku tajam. "Namamu Bayu?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, heran bagaimana dia tahu. "Kamu bukan orang pertama yang datang ke sini karena kehilangan keluarga." Ia berdiri, lalu membuka selembar kain usang yang menutupi dinding. Di baliknya terpampang puluhan foto orang hilang. Sebagian besar tidak pernah kembali, sisanya tidak ingat siapa mereka. Aku gemetar.
Apa yang sebenarnya terjadi di atas sana, Nek? Nenek itu memejamkan mata, lalu berkata, di Gunung Kawi, ada perjanjian tua yang dibuat bukan dengan leluhur, tapi dengan makhluk yang lebih tua dari tanah ini sendiri. Makhluk itu hanya bisa muncul setiap malam Jumat Kliwon, di saat roh-roh tumbal sebelumnya dipanggil kembali untuk melayani. Aku tak paham, melayani siapa? Ia menatapku, lalu menjawab dengan suara lirih, melayani majikannya, orang-orang yang datang dengan permintaan, orang-orang seperti pamanmu. Dadaku seperti dipukul keras. Paman. Nenek itu membuka kotak kecil di bawah tikar jerami. Di dalamnya ada secari kertas kuno bertuliskan aksara Jawa kuno, dan sebuah foto keluargaku, tapi yang membuat darahku membeku. Di foto itu, wajahku tercoret dengan tinta merah. Namamu sudah dikirimkan, kau tumbal berikutnya. Aku menggigil. Tiba-tiba semua masuk akal. Paman yang selalu membantu setelah kematian ayah, adikku yang mengigau soal kawin, dan kini aku foto wajahku dicoret merah. Aku tidak bisa hanya diam. Nek, apa yang bisa aku lakukan untuk memutus ini semua? Nenek itu memandangku dengan tatapan berat. Kau harus naik ke Batu Tiga, tempat mereka mengikat perjanjian pertama. Tapi peringatanku satu, jangan bicara dengan siapapun di jalan, termasuk orang yang mengaku mengenalmu. Malam itu juga aku naik, sendirian. Jalur yang kulalui jauh lebih sunyi. Tidak ada suara burung malam, tidak ada jangkrik, tidak ada angin. Namun di tengah jalan, dari balik semak, seseorang muncul, adikku. Ia berdiri, mengenakan baju terakhir yang ia kenakan sebelum dikuburkan. Tubuhnya pucat, matanya kosong, dan dari mulutnya mengalir darah. Kak, jangan tinggalin aku di sini, Kak Bayu. Tangisannya lirih, menyayat, tangannya terdulur padaku. Air mataku mengalir, tapi aku teringat pesan nenek. Jangan bicara, jangan tanggapi. Aku terus berjalan, menunduk, menutup telinga, tapi ia mengikutiku. Sambil terus menangis. Hingga akhirnya hilang saat aku mencapai sebuah batu raksasa berlumut dengan 3 lubang di tengahnya Batu Tiga. Di sanalah aku melihat paman sedang duduk bersila. Membelakangi grup di depannya, 3 kepala kambing sudah tertancap di atas tombak bambu, dan lilin-lilin hitam menyala di sekelilingnya. Ia seperti tahu aku datang, Bayu. Akhirnya kamu datang juga. Suasana di sekitar Batu Tiga begitu mencekam. Angin seolah berhenti berhembus, api dari lilin-lilin hitam berkedip lama, sementara bau darah kambing dan dupa menyatu dalam udara yang pekat. Aku berdiri mematung, menatap paman yang duduk bersila di tengah lingkaran ritual. Ia tidak menoleh, tapi suaranya tenang dan sangat familiar. Seharusnya kamu tidak datang, Bayu, tapi karena kamu di sini, semuanya jadi lebih mudah. Paman menghela napas, ia berdiri perlahan, lalu membalikkan badan, matanya merah, bukan karena menangis, tapi seperti adanya api kecil di balik bola matanya. Di tangannya tergenggam seutas benang merah, satu ujungnya menampal pada lilitan tali yang menjulur ke arah Batu Tiga. Pesugihan itu, Bayu, bukan cuma tentang kekayaan, itu tentang kuasa dan kuasa. Butuh tumbal, tapi tidak semua tumbal bisa diambil, harus ada hubungan darah. Hatiku tercekat, adikmu adalah tumbal pertama, tapi ternyata dia belum cukup kuat, arwahnya memberontak, jadi aku harus mempersembahkan satu lagi dan kamu yang terpilih. Kenapa aku, Paman? Karena ayahmu sudah berjanji sebelum dia meninggal. Dia menolak, tapi aku meneruskan harta yang kami miliki sekarang. Rumah itu, sawah itu, bisnis keluarga yang tiba-tiba naik. Itu bukan milik kita, itu milik mereka. Aku tidak percaya, jadi ayah tahu semua ini. Paman mengangguk pelan, dan dia juga sudah memilih saat ia menolak menyerahkan kamu. Dia mati mendadak, tapi setelah itu, dia tidak bisa menghentikan warisan darah. Sekarang giliranku. Tiba-tiba langit menggelegar, petir menyambar puncak pohon, angin berputar-putar di sekitar Batu Tiga, seperti membentuk pusaran gaib, api lilin padam satu persatu. Dari dalam 3 lubang batu raksasa itu, asap hitam mengepul keluar. Lalu terdengar suara tawa anak kecil. Tapi tawa itu tidak manusiawi. Sekarang Bayu, kata paman, berlututlah, terima takdirmu, setelah ini, kamu tidak akan merasa sakit apapun, hanya gelap, lalu damai.
Aku mematung, otakku kosong. Di satu sisi, tubuhku lemas karena ketakutan. Tapi di sisi lain, kemarahan terhadap pamanku membuncah. Aku mundur selangkah. Tidak, aku tidak akan jadi bagian dari ini. Wajah paman berubah. Ia mengangkat tangan kirinya dan tanah di bawahku bergetar. Dari lubang batu 3, muncul sosok-sosok hitam tanpa wajah. Mereka melayang, tubuh mereka samar, seperti asap pekat. Tapi tangan mereka panjang dan bercakar. Mereka mengerumuniku perlahan. Aku ingat pesan nenek. Kalau kamu ingin selamat, kamu harus memutus tali merahnya. Di tengah ikatan batu, aku mencari ujung tali itu. Benar saja di tengah batu 3, ada patok batu kecil yang melilitkan seluruh benang merah ke dalam lubangnya. Dengan sisa tenaga, aku melompat menerobos pusaran angin, menghindari cengkeraman makhluk-makhluk hitam itu, dan meraih sebuah batu tajam dari samping altar. Berhenti, teriak paman, kau tidak tahu apa yang akan kau lakukan. Aku tidak peduli. Dengan satu hentakan, aku memotong benang merah itu. Sekejap semuanya berubah. Jeritan menggema, tanah bergetar hebat, batu 3 terbelah 2, lilin-lilin padam seluruhnya, dan asap hitam menyembur ke langit. Sosok-sosok tak berwajah itu raung seperti terbakar. Paman jatuh berlutut, berteriak histeris sambil mencakar wajahnya sendiri. Arga, apa yang kau lakukan? Kita semua akan dimakan mereka. Lalu tubuhnya terangkat ke udara. Aku hanya bisa menyaksikan. Saat paman ditarik masuk ke dalam lubang batu 3, kepalanya masuk terakhir, lalu semuanya diam. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya sisa benang merah yang terbakar sendiri perlahan. Lalu menjadi abu. Aku pingsan. Ketika sadar, aku kembali di gubuk nenek, tapi kali ini si nenek tidak sendiri, di sampingnya adikku. Tapi tidak seperti sebelumnya. Ia tampak bersih, wajahnya tenang, tidak ada darah. Ia tersenyum. Terima kasih, Kak. Katanya pelan. Aku bangkit, ingin memeluknya. Tapi nenek menahan, dia sudah tidak di sini lagi, itu hanya perpisahan. Aku menatap adikku sekali lagi, ia melambaikan tangan. Dan perlahan menghilang menjadi cahaya putih. Aku menangis, tapi kali ini, bukan karena takut, tapi karena lega. Pagi hari itu, kabut di sekitar Gunung Kawi mulai memudar. Aku berjalan menuruni jalur setapak, berbekal tongkat kayu, dan tubuh yang masih terasa remuk. Gubuk nenek sudah kosong, tidak ada jejak siapapun, seolah semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi buruk yang terlalu nyata. Tapi aku tahu, semua itu benar-benar terjadi. Langit mulai cerah, dan sinar matahari menerobos di sela pepohonan. Setelah 2 jam berjalan, aku mencapai desa tempat aku menginap sebelumnya, tapi yang aneh, desa itu terasa berbeda. Lebih sepi, rumah-rumah tertutup, tidak ada suara ayam, tidak ada anak kecil, bahkan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku mengetuk pintu rumah yang dulu kutumpangi. Tidak ada jawaban. Ku tengok jendela. Rumah itu kosong, debu di mana-mana, kursi-kursi terbalik, dan di meja makan ada satu foto lama. Ku pandangi foto itu. Wajahku ada di sana, bersama orang-orang desa. Tapi yang membuat jantungku nyaris berhenti di bagian bawah foto, tertulis tahun 1996. Padahal aku baru datang 2 hari yang lalu. Aku mundur perlahan, kepalaku mulai pening. Tiba-tiba seseorang menepuk pundakku. Seorang laki-laki tua, dengan kain sarung dan sorban kecil di lehernya, ia menatapku lama. Kau baru turun dari atas? Aku mengangguk, masih bingung. Masih ada saja yang berani naik waktu malam-malam begitu. Katanya, kau tahu nggak? Setiap tahun, pasti ada 1 atau 2 orang yang hilang dan kembali ke sini. Tapi mereka, bukan mereka lagi. Napas dan langkahku tercekat, maksudnya. Orang tua itu menatapku lama, lalu menunjuk ke arah cermin kecil di dinding rumah. Aku perlahan melangkah ke sana, menatap bayanganku sendiri. Dan saat itulah, aku sadar, bayanganku tidak berkedip. Aku terdiam, mencoba mengangkat tangan, refleksi di cermin mengikuti, tapi ada jeda sepersekian detik. Seolah ada aku lain yang mengikuti, bukan mencerminkan. Aku mundur, menatap pria tua itu, tapi ia sudah pergi.
Sisa hari itu, aku habiskan dengan berjalan kembali ke kota. Saat tiba di terminal, aku membeli tiket bus ke Surabaya, tapi selama perjalanan, semua orang di kursi sekitar tak henti-hentinya menatapku. Beberapa bahkan pindah kursi. Seorang ibu menarik anaknya saat aku duduk terlalu dekat. Apa yang mereka lihat? Setiba di rumah, ibu menyambutku dengan pelukan. Ia menangis, "Bayu, ibu pikir kamu nggak akan pulang." Aku diam, mataku memerhatikan setiap detail rumah. Tidak ada yang berubah, tapi anehnya, aku merasa asing, seperti pengunjung, bukan penghuni. Kamar tidurku terasa lebih kecil, kasur lebih keras, cermin kamar memantulkan bayangan yang sama. Di tengah malam, aku terbangun karena suara pintu depan diketuk keras. Tok, tok, tok. Aku lihat jam, pukul 3.33 menit. Ibu juga terbangun, tapi ketika aku hendak membuka pintu, ibu menahanku. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. "Jangan dibuka," katanya lirih, "kau sudah kembali." Tapi belum semuanya. Aku membeku, "Apa maksud ibu?" Ibu menunduk. "Waktu kamu lahir, dukun bayi bilang, kamu anak kelima, tapi aku hanya pernah melahirkan 2 anak. Aku tidak mengerti, jadi aku bukan Bayu." Ibu menangis. "Kamu memang Bayu, tapi separuh dirimu bukan milik kita lagi." Sejak malam itu, banyak keanehan terjadi. Setiap kali aku berkaca, bayanganku sering tidak sinkron, kadang menghilang sejenak, kadang tersenyum saat aku tidak sedang tersenyum. Lalu mimpi buruk datang hampir setiap malam. Aku melihat Batu Tiga, melihat paman yang masih hidup. Tapi tubuhnya hanya tinggal separuh. Setiap malam, ia memanggil namaku. "Bayu, utangmu belum lunas." Dan setiap pagi, aku bangun dengan luka baru di tubuhku, luka cakar, luka bekas tali, luka memar di leher. Ibu mulai menolak menatap mataku, bahkan ia pindah tidur ke ruang tamu. Hingga suatu malam, aku tidak melihat bayanganku lagi. Tidak di kaca, tidak di air, tidak di mata orang-orang. Dan malam itu, aku sadar satu hal. Yang kembali dari Gunung Kawi, bukan aku sepenuhnya, separuh diriku. Masih di sana, masih terikat di Batu Tiga, dan setiap malam Jumat Kliwon, dia akan mencari tubuh yang bisa ia ambil kembali. Entah besok, atau malam ini, atau kau yang membaca cerita ini akan melihat dia di balik cerminmu. Gunung Kawi tidak hanya menyimpan kisah pesugihan, tapi juga arwah-arwah yang tidak pernah benar-benar kembali. Jika kau berani mendaki Gunung Kawi di malam Jumat Kliwon, pastikan kau tahu cara pulang, karena tidak semua yang kembali masih manusia.